Oke guys ya, jadi di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang sebenarnya jauh beda ya. Dimana video kali ini soal dotcom bubble, teman-teman. Ya, sebenarnya video ini jarang dibahas oleh orang ya, kalau gue lihat. Mungkin karena peristiwanya itu cukup kurang related ke Indonesia ya. Tapi tenang aja, ini bakal gue bahas karena gue lihat ada korelasinya yang sebenarnya sangat ngefek sampai sekarang gitu ya. Bahkan sekarang kita ngelihat ini cukup mirip antara dotcom bubble dengan kemungkinan apa yang bisa terjadi di depan mata kita gitu, which is AI bubble ya. Tapi gue gak bakal bahas ke sana ya, gue bakal bahas sejarahnya, which is yang dotcom bubble. Jadi semoga di sini teman-teman bisa follow gitu ya. Nah, jadi di 1997 ya teman-teman, kita tahu ada namanya tuh Krismon ya. Ini ngehantam Indonesia gitu ya. Sebenarnya ini namanya tuh Asian Financial Crisis ya. Jadi waktu itu yang ngefek bukan cuma Indonesia dong, cuman sebelum Indonesia itu ada negara Thailand gitu ya. Dan ini juga ada kena ke Rusia ya, dan segala macamnya. Ya, ini pernah gue bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman tinggal cek aja apa yang terjadi di Orde Baru kalau nggak salah ya. Oke? Nah, setelah ini apa yang terjadi? Ya, investor asing yang masuk ke negara Asia ya, salah satu emerging market yaitu Indonesia, mereka itu tarik dananya. Ya, mereka tarik dananya, mereka mencari safe haven. Makanya waktu itu kalau kalian lihat, emas itu naik banget. Kenapa? Karena mereka mencari safe haven, salah satunya emas gitu. Atau enggak, maka mereka juga mencari tempat yang atau negara yang stabil atau aman. Pada saat itu pilihannya adalah AS ya. Jadi semua liquidity ya yang ada di Asia atau Rusia mereka pindah semua ke AS. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? AS ini ya karena di XY kita bilang US Dollar Strength Index itu naik. Jadi ini membuat ya the Fed itu mempunyai opsi ya untuk rate cut ya. Jadi supaya ekonominya itu bisa jalan bisa ekspansi lebih jauh gitu. Jadi the Fed itu melakukan namanya itu rate cut pada saat itu ya. Nah, ini terjadi di tahun 1998 ya. Jadi dia itu rate cut 3 kali teman-teman. Ya, di mana waktu itu The Fed itu rate cut dari 5,50% itu sampai ke 4,75%. Ya, jadi dia rate cut 3 kali ya, dari 5,50% dia rate cut sekali, 2 kali, 3 kali sampai nyentuh ke 4,75%. Semua perlu diketahui ini Federal Funds Rate ya. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara Federal Funds Rate dengan interest rate. Jadi Federal Funds Rate atau FFR ya, itu adalah di mana ada satu bank itu dia pinjam ke bank lain ya, misal ini bank BCA gitu ya, dia pinjam ke bank komersial lain misalnya BRI ya. Nah, dari BCA ke BRI kita bilang misal 4,75% ya, berarti ya suku bunganya ya segini gitu. Berbeda dengan interest rate atau eh, ya interest rate biasa yang kita tahu ya, suku bunga biasa, yaitu adalah peminjam atau orang ke bank ya, seperti itu. Nah, misalnya ini dia kasih 5%. Nah, ini berbeda, teman-teman. Jadi ada perbedaan antara Federal Funds Rate dengan interest rate. Cuman memang biasanya FFR itu lebih kecil dibanding interest rate. Kenapa? Karena Federal Funds Rate ya, itu kan bank antar bank. Jadi mereka menilai kalau misalnya mereka pinjam ke bank itu lebih aman. Karena chance dia untuk ngebalikin uangnya itu lebih tinggi. Karena kan bank gitu. Dibanding lu pinjamin ke orang atau individu yang lu sebenarnya itu gak kenal. Oke? Nah, makanya FFR itu biasanya lebih rendah. Cuman FFR ini biasanya mempengaruhi interest rate. Karena kalau misalnya FFR naik, ya otomatis dari bank pinjam ke bank itu kan semakin mahal gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mereka supaya bisa balikin pinjaman yang mahal itu adalah dengan cara menjual produk gitu kan, menjual produk ke nasabah dan segala macam. Nah, jadi mungkin mereka bisa melakukan salah satu caranya adalah menaikkan bunga tersebut. Atau mereka mungkin bikin produk yang lain gitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara FFR dan juga interest rate. Oke. Nah, terus apa yang terjadi setelah ini? Ya, jadi setelah mereka menurunkan FFR ini, ya, yang terjadi adalah liquidity ya di pasar itu naik
ya, liquidity itu bertambah, dan itu membuat pasar itu rally, teman-teman. Market rally, ya. Bahkan waktu itu Nasdaq, teman-teman, mereka mencapai Nasdaq ya. Ini Nasdaq Composite BTW. Beda ya sama Nasdaq 100 ya. Nasdaq Composite itu reach 5.048 ya. Jadi ini waktu itu all time high-nya. High-nya itu di 5.048. Nah, ini membuat ya banyak euforia di market karena sebagian besar didorong dengan perusahaan teknologi. Ya, jadi perusahaan teknologi waktu itu kita bilang ada perusahaan A atau B gitu ya. Mereka itu enggak harus mempunyai produk sebetulnya. Ya, mereka cuma perlu nama dong. Makanya namanya itu .com bubble. Kenapa? Karena mereka bisa bikin semua produk, semua brand dengan nama .com belakangnya. Jadi misal ya, misal di sini ada botol gitu ya. Gue tinggal bikin aja botol.com ya. Terus gue tinggal jual ke investor, gue bilang kalau misalnya gue mau jual botol, botol doang ya. Itu secara online lah ya, lu bisa tinggal di aplikasi di HP dan segala macam. Tapi lu gue sebenarnya gak harus punya produk ya, lu sebenarnya cuma harus punya websitenya dong. Ini sebenarnya yang bikin euforia di market pada saat itu. Ya, jadi banyak perusahaan kosong, ya, mereka cuma ngejual brand dengan nama .com dong. Jadi mereka gak harus ada produknya. Itu valuasinya itu bukan dinilai dari cash flow teman-teman. Ya bukan dinilai dari laba, dari kita bilang laporan keuangan dan segala macam, bukan teman-teman. Mereka itu dinilai kebanyakan ya itu dari price per website visitor. Ya, maksudnya apa? Website visitor ini adalah orang, misalnya lu di sini itu lihat satu website, misalnya botol.com, ya, itu kan satu orang. Per satu orang ini misal dicas sekitar $10. Jadi kalau misalnya ada 1.000 orang yang lihat website botol.com, berarti $10 dikali 1.000 orang, berarti valuasinya itu sekitar $10.000, teman-teman. Jadi kebanyakan valuasinya itu dinilai agak nggak masuk akal, teman-teman. Jadi makanya itulah euforia ya yang waktu itu terjadi di tahun 2000. Dan karena euforianya terlalu gila, teman-teman. Jadi waktu itu The Fed itu naikin Federal Funds Rate lagi. Ya, The Fed itu naikin ya, Federal Funds Rate itu dari 4,75% itu jadi 6,5%. Nah, ini ngebikin Nasdaq itu crash, teman-teman. Ya, jadi Nasdaq crash dari 5.048 ya, 5.048 itu sampai ke sekitar 1.110 ya, kira-kira segitu, teman-teman. Jadi dia crash sekitar kita bilang 78% ya. Nah, jadi waktu itu kenapa dia crash? Karena ya korelasinya kalau misal lu naikin suku bunga, liquidity-nya itu mengetat. Jadi banyak investor yang awalnya dia pinjam dana untuk ngebeli startup, contoh venture capital gitu ya. Dia pinjam dana dari bank untuk diinvest ke startup-startup. Mereka jadi mikir lagi, apakah perusahaan yang gue invest itu beneran menghasilkan produk yang bagus atau cuma ide dong, tapi cash flow-nya juga ada gitu loh. Nah, dari sana banyaklah ketahuan ya, seperti kita bilang pets.com, teman-teman ya. Pets.com itu mereka ngejual produk-produk peliharaan lah, kira-kira seperti itu, yang rupanya cash flow-nya gak ada, teman-teman. Jadi mereka bakar uang banyak ya. Investornya itu ngiranya mereka itu beneran menghasilkan laba ya. Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka cuma bering nggak jelas dong. Jadi mereka dapat dana, mereka langsung dapat dana langsung nggak ada produk nyata atau perkembangan nyata. Nah, jadi Pets.com waktu itu ketahuan dan bangkrut, teman-teman. Terus ada satu lagi Webvan ya, .com. Nah, ini Webvan sebenarnya gua harus akui produknya, idenya tuh bagus, teman-teman. Jadi mereka itu rencananya pada saat itu ya, ada satu van. Jadi lu kalau misal mau beli grocery atau supermarket gitu ya, lu tinggal pesen dari aplikasinya, nanti dia anterin ke lu pakai van. Ya, itu sekarang kita kebanyakan bisa lihat gitu ya, misalnya ada GrabMart dan lain-lain. Atau Instacart ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Ya, jadi seperti itu. Cuman sayangnya van itu
mereka terlalu cepat ya. Jadi masyarakat waktu itu juga belum siap. Mereka spending juga terlalu gede ya. Bahkan waktu itu memakan sekitar 1 bilion dolar ya. Jadi mereka rencananya tuh bikin satu warehouse ya. Anggap ini satu warehouse ya. Nah, jadi si Webvan ini mereka itu invest di warehouse ya. Satu warehouse itu sekitar 30 sampai 35 juta dolar, teman-teman. Ya. Sedangkan mereka itu proyeknya pengen 26 warehouse, teman-teman. Jadi lu sekali sendiri aja 30 juta dolar dikali 26 udah berapa gitu kan. Nah, mereka waktu itu berhasil kumpulin funding ya sekitar 800 juta dolar dari VC atau venture capital gitu. Dan pas IPO valuasinya itu di sekitar 4,8 sampai 5 miliar dolar. Jadi waktu itu pasar menilainya valuasinya seperti itu. Nah, makanya waktu itu euforia udah terlalu gila, teman-teman. Nah, cuman sayangnya warehouse pada saat itu mahal ya. Terus masyarakat juga belum siap. Jadi mereka cuma spending 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 tapi gak ada pelanggan yang beneran ada gitu. Atau cash flow-nya juga belum ada gitu. Mereka gak ada keuntungan dan yang terjadi adalah mereka juga bangkrut ya. Masih banyak sebenarnya. Ada eToys. Ini mereka waktu itu saingannya Toys R Us ya, teman-teman. Mereka dinilai untuk saingan sama Toys R Us. Cuman mereka tuh versi online ya. Ya, kalau Toys R Us itu kan retail ya. Cuman retail yang langsung in touch atau fisik. Sedangkan kalau misalnya eToys itu mereka yang versi online gitu. Ini juga bangkrut gitu ya. Nah, Amazon waktu itu turun 90%, tapi Amazon itu mempunyai pelanggan yang real, teman-teman. Mereka mempunyai cash flow yang real, sehingga Amazon itu walaupun dia turun 90% dari peak-nya, tapi dia tuh tetap bertahan karena produknya atau bisnisnya tuh beneran gitu. Ya. Jadi Amazon, eBay juga bertahan, teman-teman. Jadi eBay dan teknologi company yang kita bisa lihat sampai sekarang. Dan karena semua ini, market itu pun resesi, teman-teman, di 2001 ya. Jadi Amerika itu resesi. Ditambah waktu itu juga ada 911 nih, kalau teman-teman tahu, di 2001 ya. 911, WTC itu kena attack ya. Jadi ini juga memperparah resesinya Amerika. Jadi karena akumulasi dari semua ini ya, The Fed itu mulai rate cut lagi di tahun 2003 ya, secara agresif yang dari 6,50% itu sekarang jadi di 2003 ya, itu jadi 1%, teman-teman. Segila itu, seagresif itu, teman-teman. Ya, supaya bisa keluar dari resesi ini. Inilah yang sebenarnya yang ngebikin ya inflasi itu makin naik ya, harga properti itu makin naik ya, inflasi juga itu ngebikin emas itu juga semakin naik. Nah, pada saatnya di tahun 2008 kita tahu terjadi financial crisis. Nah, cuman financial crisis ini gak bakal gue bahas di video ini karena takutnya kepanjangan, tapi bakal gue bahas di video selanjutnya. Jadi, mungkin segitu aja untuk video kali ini ya, dimana gue bahas dotcom bubble ya, sekilas dong. Karena mainly gue pengen fokus ke global financial crisis di tahun 2008. Cuman sebenarnya kalau kalian lihat di pola sekarang, itu ada pola yang cukup mirip ya, antara dotcom bubble dengan AI bubble. Ya, dimana euforianya ya itu udah semakin gila ya. Kita bisa lihat kalau teman-teman nonton YouTube gitu ya, kalau ada ads iklan di YouTube itu pasti ads-nya semua AI, teman-teman. Ya, jadi bisa katanya itu bisa membantu pekerjaan manusia. Terus ada chatbot yang bisa gantiin bank-bank besar. Contoh misal Cloud ya. Cloud itu katanya bisa nggantiin Morgan Stanley, investment banknya Morgan Stanley atau mungkin Goldman Sachs atau mungkin ada Citadel di bagian technical analysisnya. Menurut gue itu mungkin bisa cari sumber dan segala macam itu udah cukup oke gitu. Tapi dari segi kita bilang akurasinya, kita masih harus cek pribadi sendiri gitu. Nah, jadi mungkin itu dong ya untuk video kali ini. Ya, jadi mungkin kalau misalnya kalian ada pemikiran lainnya, kalian bisa tulis di bawah komentar ya. Nanti bakal gue baca. Kalau bagus, bakal gue like. Ya, karena gue lihat di video sebelumnya banyak yang suka juga ya soal ekonomi Jepang, pembahasannya juga bagus. Jadi gue harap teman-teman semoga suka dengan video kali ini. Oke, jadi next bakal gue bahas Global Financial Crisis yang 2008. Ya, jadi I'll see you soon. Oke, thank you semua.